Bicara berkaitan dengan profil, tapi aku mau nanya dulu, kenapa sih namanya Panda Lovely? Sejarahnya tuh gimana? Jadi kita itu dulu startnya dari kota Jombang. Kalau orang-orang taunya kan di sini kan kota santri ya. Ya. Kota santri di Jawa Timur. Dulu itu kita punya sister brand namanya Hijab Panda. Hijab Panda ini jual hijab dan baju tas lokal, tas kulit lokal, sepatu lokal. Dan Panda Lovely ini lahir hanya dari sebuah rak yang kita bikin karena kita memang mau mencoba new product. Dan dari sanalah Panda tetap ya pokoknya dari dua founder kita pengennya namanya tetap ada pandanya, ya udahlah kita bikin Panda Lovely aja gitu. Oh, oke, baik, itu ya sejarahnya. Harapannya kita bisa dicintai sama masyarakat, di mana kita ada toko kita buka dicintai sama masyarakat di situ. Oke, baik. Nah, bicara soal profil, sudah ada berapa toko sih Mas? Dan mungkin kalau kita bicara berkaitan dengan itu tadi kan salah satu yang diangkat adalah kalau saya tidak salah mungkin boleh dikoreksi, mayoritas ya barang yang dijual adalah lokal ya. Yes. Berarti pertanyaannya adalah sudah berapa sih karyawannya alias tenaga kerja yang akhirnya bersama dengan Panda Lovely? Kalau total kurang lebih 160 orang tersebar di 13 cabang kita yang ada di Jawa Timur, termasuk di head office dan gudang pusat kita. Kurang lebih situ sih. Berapa cabang Mas? 13 cabang. 13 cabang di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Pertanyaan selanjutnya, kenapa tidak ekspansi ke provinsi lainnya Mas? Kita memang jadi 2020, 21, 22 itu memang kita ekspansi terus. Tapi 23 memang kita akhirnya memilih untuk sepertinya ada yang harus kita perbaiki. Dan di 24 insya Allah kita kemarin sudah nambah 2 cabang lagi. Dan di 25 ini harapannya memang kita di kuartal 1 ini bisa menambah cabang lagi. Di kemana dulu nih Mas rencananya? Untuk menamatkan Jawa Timur terlebih dahulu karena belum semuanya tamat. Nah nanti habis itu kita akan geser yang jelas harus naik kapal di sana. Harus naik kapal berarti alias pindah pulau? Kemungkinan. Oh, okay. Tapi berarti bukan Jakarta dulu ya? Enggak dong. Kalau Jakarta di sini kita yang anak daerah, udah Jakarta biar Jakarta aja lah gitu. Kita nguasai timur aja gitu. Oke, baik. Ini menarik sih. Kalau akhirnya ada rencana untuk ekspansi ke pulau lain, berarti kan saya yakin dari Panda Lovely sudah mempelajari karakteristik masing-masing customer per provinsi. Kalau di Jawa Timur sendiri seperti apa sih Mas? Apa sih produk-produk yang akhirnya paling dicari oleh masyarakat di Jawa Timur begitu? Kalau kita ngomong karakteristik konsumen, terkait apapun itu produknya, selama mereka merasa dilibatkan, mereka akan sangat senang sekali gitu. Maka dari itu Panda itu salah satu caranya adalah empower local community dan juga gimana caranya kita menjadi one stop shopping, bukan hanya shop aja tapi menjadi solution untuk beauty. Jadi kita sering mengadakan kelas-kelas, sering sekali mengadakan event-event. Jadi impact-nya ke masyarakat itu bisa dirasakan. Jadi bukan hanya kalau kita ngomong kan orang-orang kan mungkin lebih suka dengan melakukan ads ya saat ini ya. Jika kita ngomong sosial media kan pasti ada ads di situ. Kita memilih untuk lebih banyak empower our customer gitu. Oke. Ini saya juga bicara berkaitan dengan, karena saya juga customer kan ya Mas ya di Jakarta begitu. Karakternya adalah biasanya kalau kita beli beauty product, ini tuh udah agak-agak bergeser ke toko farmasi. Kalau di Jakarta ya kan, yang paling gampang lah istilahnya mau beli, katakan pelembab atau skincare gitu. Yang paling gampang adalah ke toko farmasi yang / juga menjual retail kosmetik gitu. Nah kalau di Jawa Timur sendiri apakah itu juga menjadi hal yang sama? Karena setahu saya kalau misalnya di sini di retail farmasi atau retail kosmetik tidak membuat event Mas. Ya udah yang kita tahu adalah ada tokonya, kita masuk beli. Kalau dari Panda Lovely aku lihat di media sosial kayaknya event-eventnya cukup banyak. Ini tuh apa tujuannya Mas? Jadi itu yang akhirnya membedakan kita dengan kompetitor. Kita itu kan kompetitornya kan bukan sesama retail. Dengan prinsipal sendiri via platform semua marketplace. Dengan retailer farmasi juga yang memang dia juga jualan juga. Dan akhirnya sebenarnya kita ini dicari sama customer apa sih? Ya memang menjadi
kewajiban buat kita adalah memberikan edukasi juga, mengikat mereka dengan community juga. Jadi maka dari itu kita di sini spending di sana dengan harapan strategi kami itu kita spending di situ supaya community kita kuat. Oke, baik. Pendekatannya secara personal begitu. Berarti ada membership juga berarti? Ada. Oke. Ini mungkin akan menjadi 2 pertanyaan terakhir ya. Apakah ada rencana atau ada target-target lain selain mungkin menambah cabang atau menambah area penjualan tadi Anda sebutkan rencananya yang harus naik kapal begitu. Ada target-target lain nggak sih Mas mungkin di tahun 2025? Penjualan kah gitu misalnya? 2025 kita seperti yang statement yang sudah saya sampaikan tadi akan sangat tricky. Jadi let's hope the best, tapi kita akan mengusahakan yang terbaik juga. Adakah rencana untuk menambah jenis produk, misalnya produksi produk, added value? Kalau itu, maka dari itu yang kita bilang tadi, 2025 ini akan sangat tricky, tapi buat kami tetap bukan pengusaha namanya kalau kita nggak menyiapkan apa yang bisa kita siapkan, bukan? Nah, maka dari itu kita dari kita sendiri akan melakukan manajemen produk lebih kencang lagi, pricing strategi lebih kencang lagi, dan juga akan menjadi Panda ini akan bertransformasi, bukan hanya sebuah retail, tapi menjadi sebuah lifestyle ke depannya untuk para konsumen-konsumen yang ada di daerah kita buka. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, mungkin singkat saja untuk pemerintah. Kita nggak bisa bohong loh Mas, industri kecantikan dan juga kosmetik ini juga meskipun bukan kebutuhan primer masyarakat, tapi juga menjadi fokus pemerintah. Karena tadi kita sudah melihat informasinya dari Wakil Menteri Perindustrian, ini juga pertumbuhannya, kontribusinya cukup besar. Dari pelaku usaha retail kosmetik, harapannya apa Mas? Kalau dari kami sendiri, setidaknya kalau untuk tindakan tegas untuk para pelaku skincare yang ilegal ya, bisnis-bisnis skincare pengawasannya sehingga lebih tegas, karena kita di sini kalau kita ngomong retail itu kan kita dimanapun retailnya pasti kita hanya membawa brandnya. Ketika brand-brand ini dipenuhi, market kita ini ada orang-orang yang baik, retail pasti akan baik. Namun ketika retail ini ternyata banyak sekali brand di luar sana yang akhirnya lewat pengawasan, lolos dari dari pengawasan dari badan terkait, itu malah akan mencoreng industri ini. Sehingga setidaknya jika memang PPN kita naik, tolong ditingkatkan untuk pengawasan sehingga masyarakat mendapatkan produk yang lebih baik.